Selamat Hari Jumat Agung, dan yang hari ini kita peringati sebagai jalan salib untuk kita. Dan sebelum kita melanjutkan atau mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk Engkau ya Tuhan, mengingatkan kami akan makna penyaliban melalui jalan salib ini. Berkatilah Tuhan kami agar kami boleh benar-benar ya Tuhan dapat merenungkan dan juga turut ya Tuhan melihat teladan-Mu, melihat apa yang Kau kerjakan untuk kami ya Tuhan, memiliki hidup yang sama seperti Engkau, yaitu hidup yang menyangkal diri. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita mungkin bertanya, apa itu jalan salib? Ada setidaknya 3 pemahaman yang dapat dikaitkan dengan jalan salib. Pertama, jalan salib dipahami melalui 14 tahap perhentian Yesus. Mulai dari Yesus dihukum mati sampai Yesus dimakamkan. Kedua, jalan salib yang diperhitungkan dimulai sejak Yesus memasuki kota Yerusalem dengan menunggang seekor keledai sampai Yesus dimakamkan. Dan yang ketiga adalah jalan salib yang dimulai dari perjamuan Tuhan sampai Yesus dimakamkan. Tentu kita bisa mengukur jalan salib itu lebih jauh lagi, yaitu dimulai dari Yesus lahir dan dikunjungi oleh para Majus yang membawa beberapa persembahan. Namun hari ini kita akan melihat jalan salib melalui peristiwa yang terjadi mulai dari perjamuan Tuhan sampai dimakamkan. Fokus kita pada kekontrasan antara Yesus dan para murid dalam menjalani jalan dengan menyangkal diri dan memikul salib. Ini begitu penting untuk kita sebagai orang Kristen yang melewati Jumat Agung sebagai peristiwa yang tidak hanya sebagai ritual belaka. Pertama, perjamuan malam, yaitu pada jam 6 sore sampai jam 7 malam. Kita mendapati perjamuan ini sudah dipersiapkan sebelumnya. Persiapan ini begitu penting karena Yesus dapat memerintahkan para murid untuk meminta seseorang di kota agar rumahnya bisa dipakai untuk merayakan Paskah bersama-sama dengan para muridnya. Hal yang sama ketika ia meminta para murid untuk pergi ke kampung, menemukan seekor keledai betina tertambat, dan berpesan, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Kedua peristiwa ini memerlukan orang-orang yang tidak disebutkan namanya, namun mereka telah menyangkal diri untuk mengikuti perintah Yesus. Tidak mudah untuk kita jika seorang ingin menggunakan rumah kita, bukan? Digunakan untuk orang yang kita tidak kenal. Bagaimana dengan hal yang lain yang kita miliki, misalnya kendaraan kita? Penyangkalan diri dan mengikuti perintah Yesus di sini membutuhkan kerelaan untuk melepaskan apa yang kita anggap kita miliki. Peristiwa ini kontras dengan sikap Yudas yang notabene murid Yesus. Pertama, namanya Yudas disebutkan, sementara kedua orang yang harus meminjamkan tempat dan keledainya itu tidak. Kedua orang tadi tentu menyangkal diri untuk Yesus, sementara Yudas tidak menyangkal diri, namun mengkhianati Yesus. Yudas merepresentasi seseorang yang tidak menyangkal diri, menjadi orang yang menjual Yesus. Yudas mengkhianati Yesus dan menjualnya kepada para imam demi 30 keping uang perak.
sama dengan upah 120 hari kerja, atau sekitar 4 bulan. Yudas merepresentasi seseorang yang tidak menyangkal diri karena dia pikir dia bisa dapat uang sekaligus Yesus. Itu sebabnya ia kemudian mengembalikan uang yang dia terima. Orang yang tidak menyangkal diri bisa merupakan orang yang kelihatannya rohani, tapi sungguhnya tidak. 3 tahun ikut Yesus dan mungkin hampir 24 jam mendengarkan firman, tidak membuatnya melepaskan segala sesuatunya untuk mengikuti Yesus. Di perjamuan, terjadi pertengkaran di antara para murid tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Hal ini juga menunjukkan betapa para murid masih belum menyangkal diri mereka. Mereka pikir ikut Yesus menjadi lebih hebat dari yang lainnya. Tapi kita bisa melihat Tuhan Yesus mengajarkan penyangkalan diri sebagai sikap seseorang yang melayani. Dia berkata, raja-raja, bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian. Melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Inilah jalan salib itu. Kita menjadi pelayannya. Saat saya menelusuri tentang vaksin untuk para rohaniawan Kristen, saya menemukan banyak rohaniawan masih belum divaksin. Ternyata masalah vaksin untuk rohanian ini masih merupakan sosialisasi pemerintah. Tapi sosialisasi antar gereja itu tidak ada. Tidak signifikan. Belum lagi tidak semua aras langsung memperhatikan semua rohaniawan yang belum mendapatkan vaksin. Hal yang paling parah, bahwa ternyata tidak semua yang divaksin sungguh adalah rohaniawan, pendeta, gembala, imam, atau pastornya. Tapi bisa istrinya, majelisnya, mungkin jemaatnya. Ini contoh kecil dari banyak tembok denominasi menghalangi seseorang untuk melayani. Contoh lainnya adalah perpecahan gereja dan berdirinya sinode baru, perpecahan dan pertentangan di dalam gereja, sehingga ada pendukung dan oposisi pendeta yang satu dengan yang lainnya. Ada pertengkaran dalam rapat para pendeta, penatua, majelis, dan diaken, dan jemaat sekalian. Saya mau katakan di sini, kalau ada masih pertengkaran serupa setelah Paskah ini, apalagi melalui peristiwa penyaliban Yesus, di mana kita memaknai jalan salib, maka kita bisa pastikan siapapun yang terlibat tidak lagi menghayati makna jalan salib yang membawa diri kita menjadi pelayannya dan pelayan bagi sesama. Kedua, doa di Taman Getsemani, yaitu pada sekitar jam 9 malam. Di Taman Getsemani kita mendapati Yudas melanjutkan rencananya, mengkhianati Yesus. Teguran Yesus secara langsung di perjamuan malam tidak diindahkan sama sekali. Seorang yang tidak menyangkal diri tidak akan mengindahkan apa yang Yesus sampaikan, sekalipun ia menamakan diri sebagai pengikut Yesus. Di sini kita melihat bahwa seseorang tidak dapat memikul salibnya dengan mentaati firman-Nya tanpa menyangkal diri. Sebaik apapun tutur kata seseorang dan sopan, bahkan tampak mengasihi seperti Yudas yang mencium Yesus, ternyata belum menyangkal diri. Hal ini sama dengan hubungan keluarga, suami istri, kakak, dan beradik bersaudara. Satu alumni sekolah ataupun kampus yang belum menyangkal diri. Pasti hubungannya di dalamnya itu karena kepentingan. Kita bisa melihat foto romantis dipertontonkan di sosial media. Tapi saat pandemi ini, perceraian banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia maupun di mancanegara. Orang-orang akan bergabung di satu kelompok untuk kepentingan diri, bukan penyangkalan diri. Getsemani menyaksikan murid yang tidak menyangkal diri, sehingga ia memotong telinga salah satu prajurit Roma.
Kemarahan, kekecewaan, dan ketakutan membuat seseorang bertindak irasional dan didorong oleh emosi. Hal ketakutan diperlihatkan saat membuat murid semuanya melarikan diri. Keselamatan diri lebih penting dari keselamatan orang lain. Yesus pernah berkata, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Tapi perkataan Yesus itu tidak lagi mengingatkan para murid saat itu. Para murid yang tidak menyangkal diri dapat membuat orang lain harus kehilangan nyawanya demi para murid itu. Itu sebabnya Yesus datang ke Taman Getsemani dan mengajak para murid untuk berdoa. Yesus berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jalan salib bukan hanya mengingatkan kita untuk sungguh menjadi pelayannya, namun juga berdoa padanya. Hal berdoa adalah hal kedua yang membawa kita pada penyangkalan diri. Karena di sini Yesus berkata, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Tatkala Yesus berdoa, ia menunjukkan hal yang mungkin kita bisa bilang kelemahannya daripada kejujurannya. Kita menyoroti kelemahannya daripada kejujurannya. Matius mencatat Yesus merasa sedih dan gentar. Dan ia berkata, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Sementara itu Lukas mencatat Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Yesus sedang mengajarkan kepada kita bahwa kita perlu jujur kepada Tuhan dan sesama. Yesus tidak sedang mengajarkan kita menjadi Tuhan, tetapi mengajarkan kita sebagai manusia. Lihat Yudas yang tidak jujur saat Yesus mengetahui rencananya sampai saat ia mencium Yesus. Matius mencatat Yesus berkata, hai teman, untuk itukah engkau datang? Lukas mencatat Yesus berkata, hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman? Lihat Petrus yang menyangkal Yesus sampai 3 kali. 3 kali berkata, bukan, aku tidak kenal dia. Bukan, aku tidak. Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Yudas tidak jujur dengan rencananya, keserakahannya, perhitungannya yang dibuatnya sendiri. Petrus tidak jujur dengan ketakutannya dan perkataannya. Ia tidak jujur dengan dirinya, Tuhan, dan orang lain tentang berbagai perasaan yang berkecamuk dalam dirinya. Lalu bagaimana dengan diri kita? Apakah penyangkalan diri telah membawa diri kita untuk berdoa dan jujur? Apa isi doa kita selama ini? Apakah untuk menjalankan kehendak Tuhan? Seharusnya saat kita memikul salib, melakukan kehendak Tuhan, maka firman yang menuntun pada kehendak Tuhan itu akan menunjukkan mana kehendak Allah dan mana yang tidak. Pada saat kita bergumul karena kita dapat melakukan firman Tuhan, itu, maka kita akan berdoa. Tuhan, bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Kita tidak bisa datang kepada Tuhan dalam doa dengan pikiran kosong, atau dengan cek kosong kita berharap Tuhan mengisinya, atau kita yang mengisinya dan meminta approval dari Tuhan. Lalu mengatakan, kehendak-Mu lah yang terjadi. Kita tidak sedang mengajukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, yaitu hal-hal yang seharusnya kita lakukan. Tetapi kita ingin Tuhan menyelesaikan segalanya. Hal yang seharusnya kita lalui, yaitu jalan salib kita sendiri, yaitu mengikuti firman Tuhan, karena kita sudah mengenal kehendak Tuhan. Kita tuning dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Disitulah kita sebenarnya berdoa. Kita menyesuaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam doa kita.
demikian juga kejujuran. Kita akan segala kelicikan, kejahatan, perhitungan, kekecewaan, kekhawatiran, ketakutan. Kita perlu akui semua itu di hadapan Tuhan. Semuanya jangan disembunyikan dari Tuhan. Sekalipun kita sudah menjadi Kristen dan bahkan melayani berpuluh-puluh tahun. Kejujuran, kalau misalnya saya takut dan saya terburu-buru ikut vaksin karena saya ada takut, karena saya sedang memikirkan diri saya sendiri, misalnya seperti itu. Kejujuran, kita akan kelemahan yang ada akan menghadirkan kekuatan. Inilah yang dialami juga oleh Paulus yang berkata, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ia berdoa menyampaikannya kepada Allah sampai 3 kali dalam kejujurannya bahwa dirinya lemah. Ia bukan saja menyatakan kepada Tuhan, tapi juga di hadapan jemaat di Korintus. Karena saat itu dia sedang menulis kepada jemaat di Korintus. Ketiga, pengadilan, penyiksaan, dan penyaliban. Itu pada jam 12 malam sampai keesokan harinya jam 9 pagi. Hal yang sama saat Yesus diadili dan disiksa, mengungkapkan betapa amarah, kedudukan, dan kuasa dipergunakan untuk menaklukkan orang yang dianggap lebih lemah atau orang yang dianggap merendahkan pemegang kendali atau otoritas. Anak-anak dengan permainan dawai atau games sedini mungkin sudah diajari menggunakan kemampuan mereka untuk menunjukkan kehebatan dan kejagoan mereka. Identitas sejak kecil sampai dewasa dibangun dalam pemahaman siapa yang kuat, itu yang menang. Sebuah kebanggaan diri. Karena itu dengan berbagai cara kita mengumpulkan berbagai hal berupa ijazah, pangkat, kedudukan, dan kuasa untuk ditukarkan, monetizing, dengan uang. Matius 27 ayat 35 mengatakan, sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Hal ini menandakan manusia yang terus menggapai dari yang tidak tampak, seperti uang. Namun kemudian hari tujuannya adalah uang itu. Kita sudah mendapatkan harta atau tahta awalnya, lalu itu naik menjadi harta. Setelah mendapatkan harta, maka memuaskan nafsu dengan wanita atau barang-barang yang branded dan menunjukkan hidup yang tidak mau kalah dengan orang lain. Jadi ketika sudah mendapatkan sesuatu, kedudukan, kuasa, nama, maka target selanjutnya adalah uang. Di sini kita menemukan fakta bahwa hidup duniawi tidak pernah menjadi hidup yang menyangkal diri. Di sisi yang lain, peristiwa penyaliban menceritakan kepada kita tentang salah satu penjahat yang turut disalib bersama Yesus. Dia menyangkal dirinya. Penyangkalan diri merupakan jalan pertobatan. Sehingga ia menegur penjahat yang seorang lagi dan berkata, tidakkah kamu takut akan Allah? Kita semua dihukum mati. Kita semua sudah dihukum mati. Hukuman kita berdua memang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak bersalah. Penyangkalan diri ada saat kita mengatakan, Tuhan, jika saat ini aku mati, maka aku layak dihukum. Jalan salib adalah jalan penyangkalan diri untuk kita meninggalkan keduniawian. Setiap hari kita hidup dalam takut akan Allah, sehingga kita terus mau berubah dan diubahkan olehnya. Yesus pun mengajarkan jalan salib adalah sebuah jalan penyerahan diri. Kita melihat Yesus terus-menerus menyerahkan dirinya. Pada saat dia di Taman Getsemani dan berdoa, saat ia mau ditangkap, saat dia diadili Pilatus, yaitu ketika ia menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas.
penyerahannya yang paling akhir terjadi saat ia berkata, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kata menyerahkan menjelaskan peristiwa itu hanya satu kali saja, mengindikasikan dia yang menyerahkan diri secara aktif. Ia menyerahkan secara penuh kuasanya atas dirinya. Ia sungguh mati. Kontras sekali dengan apa yang dilakukan oleh ahli Taurat, prajurit, dan pengadilan massa terhadap dirinya. Kalau Anda adalah Tuhan dan manusia, keduanya 100%. Maka, maukah Anda mematikan ketuhanan Anda sementara? Lalu kita tidak tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Tapi tepat pada jam 12 saat Yesus menyerahkan dirinya, langit tiba-tiba diliputi kegelapan malam dan tirai bait Allah terbelah dua. Penyerahan dirinya itu menembus batas waktu siang dan malam. Apa yang ditakutkan oleh manusia, ruang suci dan maha suci untuk Anda dan saya terbuka untuk kita diselamatkan. Penyerahan diri Yesus mengajarkan kita untuk menyangkali diri kita secara terus-menerus sampai habis-habisan. Hal ini seperti suatu saat Anda berada di sebuah restoran dan presiden tiba-tiba mau masuk ke restoran tersebut, sehingga semua yang berada di restoran tersebut harus meninggalkan restoran tersebut untuk kedatangan seorang presiden. Penyangkalan diri diperlukan untuk kita memikul salib dengan mengikuti seluruh perintah Kristus, Sang Raja. Seperti Yesus yang mengikuti setiap firman untuk menggenapinya semua. Maka kita pun yang setiap hari membaca dan merenungkan firman Tuhan diajar, dituntun, dan diperintahkan untuk memikul salib, taat padanya, taat pada firman-Nya, dan mengikuti Dia. Dan itu dimulai dari saat kita menyangkal diri kita. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Dia. Inilah makna salib bagi kita di hari Jumat Agung ini. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami berdoa. Kami berdoa ya Tuhan untuk kami boleh ya Tuhan menghidupi makna dari jalan salib ini. Untuk kami sungguh-sungguh menjadi pelayan. Untuk kami sungguh-sungguh berdoa, menyerahkan segala sesuatu di dalam kehendak Tuhan. Untuk kami sungguh jujur terhadap keadaan kami, jujur terhadap perasaan dan pikiran kami, untuk kami boleh diubahkan. Ajar ya Tuhan Yesus, supaya kami juga boleh menyerahkan diri kami ya Tuhan kepadamu. Sebagai tanda kami ya Tuhan, menyangkal diri sepenuhnya, untuk kami boleh mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu dan firman-Mu. Tuhan, ajar kami untuk juga tidak malu mengakui dosa kami, kesalahan kami, dan saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa, Tuhan, tolong ampuni kami. Karena kami tahu penyangkalan diri itu mengikuti setiap pertobatan yang ada dalam hidup kami. Tuhan, inilah kami. Kami memintanya Tuhan di dalam nama Yesus. Karena kami percaya kami beroleh penebusan daripada-Mu. Dan kami ya Tuhan mendapatkan sukacita di Jumat Agung ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.